Hai para Interisti, selamat datang di channel Interis. Kami akan selalu memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, Inter Milan. Jangan lupa di-subscribe biar tidak ketinggalan beritanya. Setelah kemenangan telak 4-0 atas Como, Inter Milan kini bersiap menghadapi malam besar di Eropa. San Siro kembali memanggil, dan Liverpool akan menjadi tamu yang menguji ambisi, mental, serta peluang Nerazzurri lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Duel ini bukan sekedar pertandingan grup, ini adalah titik balik musim. Euforia kemenangan atas Como masih terasa, dan seperti yang disorot La Gazzetta dello Sport, Inter ingin memanfaatkan efek San Siro. Kombinasi dukungan publik, energi stadion, dan sejarah besar yang kerap mendorong mereka melampaui batas normal permainan. Liverpool datang dengan situasi tak sepenuhnya stabil, performa naik turun dan sejumlah polemik yang mengitari Mohamed Salah. Inter melihat ini sebagai peluang, bukan ancaman. Christian Cifu datang ke laga ini dengan harapan dan kecemasan yang berjalan beriringan. Dalam kata-katanya sendiri, ini bukan lagi rintangan menakutkan, tetapi kesempatan nyata untuk mengamankan jalan langsung ke babak 16 besar Liga Champions. Masalahnya jelas, Cifu sudah kalah dalam 4 laga besar melawan tim papan atas Italia dan Eropa. Melawan Liverpool, ia ingin menghapus keraguan itu. Kemenangan berarti dua hal, mematahkan kutukan big match dan mengunci posisi menuju fase gugur. Di sisi klasemen, Inter punya 12 poin. Tambahan kemenangan di kandang bisa menjadi langkah masif menuju target yang sama sekali tidak otomatis dalam kompetisi sekeras Liga Champions. Inter mungkin bukan tim paling kuat secara skuad, tetapi dalam 3 musim terakhir mereka berkali-kali memperlihatkan kecerdikan dan ketangguhan mental. Bayern Munich dan Barcelona sudah merasakannya. Keduanya tumbang ketika sedang mengincar final di München. Kini, Cifu menuntut kembali roh juara itu. Di barisan belakang, Inter bisa mengandalkan Manuel Akanji, yang pengalaman melawan Liverpool di Premier League membuatnya paham betul cara menghadapi The Reds. Kekalahan tidak akan langsung meruntuhkan peluang Inter, namun satu kekalahan lagi dapat mematikan momentum, menurunkan antusiasme yang muncul setelah 4 gol melawan Como, dan kembali membuka perdebatan lama. Inter sangat kuat melawan tim kecil, tetapi rapuh menghadapi raksasa. Inilah malam untuk membalikan narasi itu, dan San Siro sekali lagi akan menjadi panggungnya. Kunjungan terakhir Liverpool ke San Siro sebagai lawan Inter terjadi pada musim 2021-2022, era pertama Simone Inzaghi. Saat itu, The Reds menang 2-0, sebuah skor yang terlihat tegas tetapi tidak sepenuhnya mencerminkan jalannya pertandingan. Gol Lautaro di Anfield pada leg kedua pun tak mampu mengubah keadaan. Kali ini, atmosfernya jauh berbeda. Inter besutan Christian Cifu dan Liverpool arahan Arne Slot datang dengan dinamika yang hampir bertolak belakang. Dan menurut La Gazzetta dello Sport, duel ini bukan sekedar pertandingan grup biasa, tetapi sebuah momen krusial yang dapat mengubah peta kelolosan. Kekalahan tipis di menit 93 melawan Atletico Madrid memang menunda pesta Nerazzurri, tetapi tidak merusak posisi mereka di klasemen. Inter masih duduk di peringkat 4 dengan 12 poin, tepat di batas zona aman. Musim lalu, angka 16 poin cukup untuk lolos ke 8 besar secara langsung. Artinya, Inter membutuhkan 1 kemenangan dan 1 hasil imbang dari 3 laga terakhir. Melawan Liverpool, lalu Arsenal di San Siro, dan Borussia Dortmund di Jerman. Tujuannya jelas, menghindari jalur play-off, rute berbahaya yang musim lalu menjegal Juventus, Milan, dan Atalanta. Mengalahkan Liverpool berarti 2 hal sekaligus, memukul raksasa Eropa dan melompati setengah jalan menuju babak 16 besar. Inter telah menunjukkan wajah yang berbeda saat bermain di San Siro melawan klub Inggris. Mereka menang dalam 4 laga kandang terakhir di fase grup atau Liga Champions melawan tim Premier League.
Yang terbaru, kemenangan 1-0 atas Arsenal musim lalu. Liverpool punya rekor kuat secara keseluruhan melawan Inter, 4 kemenangan dari 6 pertemuan. Meski duel terakhir di 2021-2022 berakhir dengan kekalahan 0-1 di Anfield melalui gol Lautaro Martinez. Tim Merseyside juga bawa modal apik, menang 5 dari 6 laga terakhir melawan klub Italia, termasuk kemenangan 2-0 atas Bolonya musim lalu. Di tandang, The Reds hanya kalah sekali dalam 6 pertandingan terbaru di Eropa. Dengan jadwal berat menanti, Inter tak bisa menunda lagi. Mengalahkan Liverpool bukan hanya soal prestis, tetapi sebuah langkah strategis untuk mempersingkat perjalanan menuju babak gugur dan menjaga status mereka di elit Eropa. Performa Luis Henrique terus menanjak. Dari sekedar opsi tambahan di sisi sayap, kini pemain Brazil itu mulai menunjukkan alasan mengapa Inter pernah berani mengeluarkan cek besar untuknya. Seperti dicatat La Gazzetta dello Sport, sinyal kebangkitan itu muncul sejak ia tampil melawan Venezia di Coppa Italia, meski dimainkan di posisi yang bukan habitat aslinya. Namun, puncak pembuktiannya hadir akhir pekan lalu. Di sanalah Luis Henrique memamerkan kombinasi lari cepat, dribble agresif, kontrol yang matang, hingga umpan gemilang yang menjadi asis gol Lautaro Martinez. Di Appiano Giantelli, ia sudah lama bekerja keras dalam diam. Kini hasilnya mulai terlihat. Menghadapi Liverpool, Henrique diperkirakan bakal lebih banyak menjalankan tugas bertahan dan kemungkinan tidak menjadi starter untuk ketiga kalinya berturut-turut. Namun di balik itu, Inter melihat sesuatu yang penting. Luis Henrique berkembang sesuai ekspektasi. Manajemen, mulai dari Piero Ausilio hingga BP Marata, sejak awal yakin bahwa investasi 25 juta euro itu akan menghasilkan sosok yang mampu memberi Denzel Dumfries kompetisi sehat. Bahkan, menjadi alternatif bagi Federico Di Marco di sisi kiri. Jika pertumbuhan ini konsisten, Henrique dapat menjadi salah satu bagian penting rotasi yang sebelumnya sulit disentuh. Tak hanya Henrique, di sektor belakang, Andy Diouf juga menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa pekan terakhir. Bek tengah 20 tahunan itu terbukti menjadi pembelian tepat. Inter juga mengeluarkan sekitar 25 juta euro untuknya. Selain bisa bermain sebagai gelandang, Diouf makin nyaman tampil sebagai bek kanan inverted, menciptakan opsi tambahan di belakang Dumfries. Dengan kemampuan fisik dan disiplin taktik yang terus membaik, ia menjadi bagian dari harta baru Inter. Tambahkan juga, Akanji yang semakin tak tergantikan, duo muda Boni dan Pio yang terus dipoles, dan kilasan kecerdasan dari Sucic yang beberapa kali mencuri perhatian. Maka gambaran besar mulai terlihat jelas. Dengan banyaknya pemain yang menunjukkan perkembangan meyakinkan, rencana Inter di bursa transfer bakal berubah signifikan. Apa yang sebelumnya diprediksi menjadi posisi yang perlu ditegaskan kembali, kini justru memiliki kedalaman baru. Seperti yang ditulis Gazzetta, seluruh strategi transfer Nerazzurri perlu ditinjau kembali. Sebuah sinyal bahwa Inter mungkin lebih kuat dari yang dibayangkan di atas kertas pada awal musim. Nama Ayub Bowadi terus mengemparkan pasar talenta Eropa. Gelandang berusia 17 tahun milik Lille tersebut kini menjadi salah satu pemain muda paling diburu di benua biru. Meski masih sangat muda, Bowadi telah menjadi bagian penting proyek klub Prancis tersebut. Bahkan disebut-sebut hanya tinggal menunggu waktu sebelum dipanggil ke timnas senior. Menurut laporan Foot Mercato, perpanjangan kontraknya hingga 2029 sama sekali tidak menurunkan minat para raksasa Eropa. Justru sebaliknya, sorotan terhadap sang gelandang makin menguat. Inter Milan adalah salah satu klub yang memantau perkembangan Bowadi. Namun, jalan menuju transfer ini tidak akan mudah. Manchester United, Real Madrid, PSG, Bayern Munich, Arsenal hingga Juventus juga berada dalam daftar peminat. Dengan pesaing sekelas itu, Inter harus mencari celah tepat juga ingin ikut dalam perlombaan mendapatkan permata Prancis tersebut. Lille menyadari bahwa dia adalah aset berharga yang tak akan bertahan lama. Klub Prancis tersebut terbuka untuk menjualnya jika nilai transfernya sesuai ekspektasi. Harga yang dipatok berapa? Sekitar 60 juta euro. Angka yang mencerminkan betapa tinggi mereka menilai perkembangan dan potensi Bowadi.
Presiden klub Olivier Letang bahkan telah menugaskan sejumlah agen untuk mulai mengumpulkan proposal resmi dari calon pembeli, tanda bahwa transfer besar ini bisa saja meledak kapanpun. Penyerang muda bolanya Santiago Castro kini memilih menjadi salah satu komoditas paling panas di Serie A. Performa impresifnya tak hanya memikat Inter Milan, namun kini juga menarik perhatian dua klub Premier League, Nottingham Forest dan Aston Villa. Menurut laporan Tuttosport via VNter News, baik Forest maupun Villa sedang tengah mengintensifkan permantauan mereka terhadap striker Argentina tersebut. Kedua klub Inggris itu mempertimbangkan membuka pembicaraan resmi pada akhir musim, sebuah ancaman serius bagi Inter yang sudah lebih dulu mengincarnya. Bolonya disebut telah menetapkan harga awal 40 hingga 50 juta euro sebagai syarat memulai negosiasi. Harga itu bukan sekedar strategi bertahan, tetapi juga cerminan keyakinan klub terhadap perkembangan cepat Castro sejak awal kedatangannya. Inter sendiri memandang Castro sebagai investasi jangka panjang, tetapi situasinya bisa berubah drastis jika kekuatan finansial Premier League mulai berbicara.